Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Meski manganya sendiri sedang libur, One Piece emang gak berhentinya ya, bikin kita semua kaget. Karena akhirnya ya, official first teaser trailer dari One Piece live action baru aja keluar, dan tentunya hal ini langsung bikin serial One Piece jadi trending di mana-mana, terutama di Burung Biru tuh, ngeri abis re. Pasalnya seperti yang kita tahu ya, live action sendiri sebenarnya cukup banyak ditakuti oleh beberapa fans anime, karena dari beberapa adaptasi serial yang diangkat ke versi live actionnya, kayaknya lebih banyak serial yang mengecewakan daripada ngebuat fansnya senang kan. Contoh nyatanya ya Attack on Titan. Makanya agak sedikit juga fans One Piece yang sejak awal udah pesimis sama live action dari serial One Piece, meski Odachi sendiri terlibat dalam penggarapan dan pemilihan para karakternya. Karena One Piece didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang dirasakan sulit diadaptasi ke versi live actionnya, sehingga banyak orang yang udah sulit menerima kenyataan kalau One Piece akan dibuatkan versi live action. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan dari trailer, One Piece versi live action ya Rek, bakalan rilis per tanggal 31 Agustus 2023. Itu artinya 2 bulan lagi, dengan total bakalan ada 8 episode yang masing-masing episodenya ya memiliki durasi kurang lebih sekitaran 1 jam lah. Terus untuk ceritanya sendiri dari banyak info yang beredar ya, bakalan kurang lebih ya mengcover saga dari East Blue, atau berarti ya Loguton bakalan jadi arc terakhir yang kemungkinan diadaptasi ke versi live action. Sekarang gimana? Udah siap buat kita breakdown teaser trailer One Piece live actionnya? Ya tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo enjoy! Rek, secara garis besar, trailer kali ini memperlihatkan karakter-karakter yang akan bermain, terus setting atau tempat dari lokasi, dan sampai sejauh mana ceritanya akan digarap. Karena kalau kita perhatikan di menit yang 1 menit lebih ya, ada satu momen yang memperlihatkan para kru sedang menyatukan kaki di atas sebuah tong. Yang mana kita tahu kan kalau momen itu dilakukan tepat sebelum kru topi jerami memasuki Grand Line, sehingga info yang menjelaskan tentang kemungkinan cerita yang diadaptasi akan sampai ke East Blue Saga ya, sepertinya memang benar adanya. Akan tetapi kita masih harus menunggu konfirmasi lebih jauh tentang hal ini, karena ada satu fun fact menarik ya, dimana ternyata ya trailer yang kita saksikan kali ini merupakan trailer yang sudah disiapkan sejak 1 tahun yang lalu. Jadi sangat mungkin ya mendekati perilisan nantinya ya, yang bakal jatuh di tanggal 31 Agustus, kita bakalan dikasih beberapa trailer tambahan untuk melihat sejauh mana sebenarnya perkembangan dari adaptasi live action yang sudah versi final nanti. Well, untuk setting dari tempatnya sendiri, di trailer kali ini kita sudah bisa melihat beberapa tempat kayak misalnya Desa Fusa, Cell Zone, berarti tempat Zoro akan dieksekusi, yang tentunya momen-momen itu menjadi momen yang sangat penting di saga East Blue. Untuk detailnya sendiri secara visual ya, kita bisa merasakan bagaimana tempat-tempat yang coba diadaptasi ke versi live action dibuat memiliki rasa yang sama. Karena yang menarik ya, sebenarnya kita sebagai penonton harus bisa membedakan kalau versi live action One Piece ya pasti akan berbeda dengan manga atau bahkan animenya. Udah gak usah ngeyel kan hari ini ya. Sehingga ketika sesuatu diadaptasi bukan seberapa sama hal yang dinilai. Soalnya media yang digunakan saja berbeda, entah itu manga, anime, ataupun film, memiliki sesuatu hal yang harus ditonjolin masing-masing. Makanya ngelihat bagaimana latar dari tempat yang dipilih mengambil karakteristik doang ya. Kayak misalnya Desa Fusa yang dibuat masih memiliki rumah dengan adanya kincir angin, pasti membuat kita langsung teringat kalau momen itu memanglah terjadi di desa ketika Luffy tumbuh. Jujur aja ya, secara visual ketika Mr. K selesai nonton trailernya, Mr. K bisa simpulin kalau live action dari One Piece gak gagal kok. It's a good gitu loh. It's good, bukan dalam arti sangat bagus, tapi bener-bener good lah. Dalam arti ekspektasi Mr. K ini masih sesuai, gak down atau gak tinggi, maksudnya gak hype, enggak. Ini good gitu loh. Lagian ini masih teaser trailer, tapi berbeda dengan orang-orang lain ya, yang gila sih, pada bilang jelek lah, gak sesuai sanjinya lah, Usoppnya gak hidung panjang lah, terus kapalnya kok gak mirip dengan yang di manga atau anime lah. Astaga. Ada entah kenapa komenan yang ngejelek-jelekin kayak gitu ternyata masih banyak banget Mr. K temuin Rek. Gak di Twitter atau di Indonesia sendiri, emang sama aja. Banyak orang-orang yang langsung ngejudge live action dari One Piece bakal sama aja. Padahal live action sendiri belum keluar dan kita masih belum nonton secara penuh bagaimana adaptasi yang dilakuin oleh mereka. Tapi udah bisa bilang jelek lah, sampah lah, atau gak perlu ditonton lah, gak sesuai dengan One Piece-nya lah. Ya, kalau kalian gak mau nonton ya wes tinggal gak usah ditonton, Rek. Tapi jangan cuman gara-gara sampai sekarang hanya sedikit live action yang berhasil mengadaptasi suatu serial, jadinya waktu One Piece diadaptasi juga langsung aja dibilang jelek. Kan sebenarnya yang geblek Mr. K sih ya. Kenapa Mr. K bikin konten kayak gini?
Soalnya jujur aja, buat Mr. K sendiri secara visual meski Mr. K tahu kalau budget yang disiapin super duper besar, sehingga kalau visualnya bagus berarti bukan hal yang aneh. Tapi mau nggak mau ya, Mr. K sendiri harus ngakuin kalau visualnya melebihi harapan kita semua. Kayak ini jujur ya, ketika CGI yang bagian Shanks apa ya di nganu Seeking itu aja Mr. K gila. Ini totalitas gitu aja. Oh ya, sekedar catatannya, Mr. K nggak bilang kalau visualnya sempurna dan bagus banget. Tapi kalau kita bandingin sama live action lain, ini loh yang ada di layar ini loh, silakan. Bukan Samurai X atau Gintama ya. Jelas Samurai X dan Gintama itu masterpiece. Ini loh ini. Ini loh ini. Hei, kalian lari kemana? Harusnya kita kasih apresiasi kalau sejauh ini ya, kayaknya serial One Piece lah yang paling niat waktu ngegarap versi live action. Karena kalian lihat aja kan, bagaimana setiap latar yang dibuat atau properti yang digunakan pada adaptasinya, kayak kapal-kapal yang dinaikin. Pasti bikin satu kapal kayak Going Merry aja tentu bukanlah hal yang mudah. Soalnya fans One Piece sendiri tahu seberapa bermaknanya Going Merry di cerita One Piece. Sehingga pemilihan properti yang digunakan pasti bakalan harus disesuaikan dengan feel yang ingin dimunculin atau disampaikan kepada penonton. Contoh lainnya, misalnya, teknik berpedang Zoro yang menggunakan 3 pedang. Sejauh yang kita lihat di versi teaser trailernya, semuanya masih bisa sangat dimaklumi dan dinikmati, meski sedang menonton momen pertarungan dengan gaya yang tidak biasa. Satu-satunya hal yang mungkin terasa paling berbeda ya, ialah dubbing yang digunakan pada serialnya. Karena mungkin kita terbiasa dan lebih menyukai dubbing berbahasa Jepang, sehingga mendengarkan One Piece live action yang menggunakan bahasa Inggris pastinya muncul sedikit perasaan aneh dan gak biasa yang gak bisa gak bisa ditampik lah. But mau gak mau ya, kita emang gak bisa memaksakan semuanya sesuai yang kita inginkan. Karena emang kalau didengar dari sisi dialog pun rasanya masih terlalu cepat buat kita bilang kalau pemilihan dialog yang digunain atau diadaptasi di versi live action sangat aneh dan gak cocok. Aneh gitu lah, baru berapa detik sih kalian udah komen dubbingnya gak cocok atau gimana lah, ini kenter atau gimana. One Piece itu aduh, kalau kalian karakternya tuh berbeda-beda semua. Ini bukan seperti serial-serial yang rata-rata karakternya bisa dibikin sama atau gimana. Ini beda re, banyak bejibun ya, apalagi karakter-karakter yang fantasinya wow. Aduh, karena balik lagi ya, mungkin aja perbedaan bahasa dari Inggris ke Jepang yang membuat kita semua yang mendengarnya kurang sedikit nyaman. Hal itulah yang langsung kita buat kesimpulan sebagai sesuatu yang jelek. Padahal masih harus kita lihat juga kan secara keseluruhan, apakah emang versi live action kurang memperhatikan dialog yang digunain atau hanya perasaan kita saja yang bilang dialognya aneh. Itu loh sebagai catatannya re. And last, banyak sekali momen-momen ikonik yang tercipta di saga East Blue ini re, sehingga menjadi sangat amat mudah menilainya nanti. Apakah versi live action dari One Piece bisa mengadaptasi serial One Piece dengan sukses atau enggak? Pokoknya ya, sabar aja, kita tunggu bakalan seperti apa 8 episode live action One Piece ini. Karena kalau kita lihat dari akun YouTube official Netflixnya, di sana diupload dengan tulisan One Piece Official Teaser Trailer, yang berarti official trailer dari live actionnya emang masih belum diperlihatkan ke kita semua. Emang pinter sih marketingnya. Gimana nih menurut kalian? Kalau yang jelek-jelek ya komenin aja, tenang aja, Mr. K bakal hapus atau Mr. K kayak gimana, it's fine. Apakah versi live action dari One Piece jadi sesuatu hal yang bakal kalian tonton atau enggak? Kalau nggak nonton sih nggak mungkin gitu aja, nggak mungkin. Karena satu sisi andai pun jelek itu tetap trending di Netflix nanti. Netflix itu pinter cara marketingnya ya. Ya jelek atau kagak pasti ditampilin di top, di beranda itu top 1 trending atau top 2. Jadi kalian yang biasa nonton Netflix kan nggak mungkin gitu loh. Jadi salah kalau kalian ini bilang untuk apa ya, pasarnya untuk cuman fans One Piece doang. Enggak. Kalian salah, gitu aja. So, see you next time. Stay safe everyone. Salam Adibedia.